Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku semuanya, anak-anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Saya minta kalian untuk mempersiapkan buku kalian dan buka halaman 8. Yaitu kita lanjutkan pelajaran ketiga, saling menyayangi. Jadi judulnya saling menyayangi. Manusia, binatang dan tumbuhan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di darat, di air dan di udara. Semua disayang oleh Allah. Jadi semua makhluk Allah sayang, entah dia hidup di darat atau di air atau di udara. Seperti ikan misalnya yang ada di air, Allah selalu memberikan rezeki kepada mereka. Begitu juga dengan hewan-hewan yang ada di darat. Juga Allah beri rezeki. Sampai semut pun, binatang yang sekecil itu, Allah memberi rezeki untuk semut. Mereka mendapat rezeki, mendapat makanan dan minuman, memiliki tempat tinggal, baik binatang yang berjalan dengan kaki maupun binatang yang berjalan dengan perut. Semua mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu begitu besarnya kasih sayang Allah. Baik binatang yang berjalan seperti kambing, ayam, kelinci, atau binatang yang berjalan menggunakan perutnya seperti ular, cacing dan lain-lain. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tumbuh-tumbuhan diberikan rezeki berupa hujan dan sinar matahari. Semua mendapat rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tumbuhan, tidak hanya hewan saja yang diberi rezeki. Tumbuhan pun juga Allah sediakan rezeki, yaitu dengan berupa hujan dan sinar matahari. Dengan hujan, tumbuhan menjadi tumbuh subur. Dengan sinar matahari juga membuat tanaman menjadi hidup. Masya Allah ya anakku, begitu begitu luasnya kasih sayang Allah. Tidak hanya kepada manusia saja atau binatang saja, tetapi tumbuh-tumbuhan pun semuanya Allah kasih rezeki, yaitu berupa hujan dan sinar matahari. Semua mendapat kehidupan dan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mereka semuanya Allah beri makan, Allah beri kehidupan. Kita tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh mengganggu binatang atau mengejek teman. Nah, kita pun sama tanaman aja tidak boleh merusak atau mengganggu binatang, apalagi dengan teman baik kita. Tidak boleh mengejek atau membuat hati teman menjadi sakit. Dengan ejekan itu hatinya menjadi sakit. Maka harus menjaga mulut kita, lidah kita. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Masya Allah ya, begitu indahnya Islam sampai semua ada aturannya. Sebab seluruh makhluk adalah ciptaan Allah, harus saling menyayangi dan tidak boleh saling mengganggu. Nah, semua adalah ciptaan Allah. Tumbuhan ciptaan Allah, kita manusia ciptaan Allah, binatang pun juga ciptaan Allah. Maka sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada mereka, salah satunya adalah tidak mengganggu binatang atau merusak tanaman. Bahkan ada ya yang sampai menyiksa binatang. Subhanallah, itu tidak diperbolehkan karena itu adalah membuat sakit. Nah, kita pun tidak mau disakiti, maka tidak boleh menyakiti. Seperti itu ya anakku ya. Itu adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang kita kepada tumbuhan atau binatang. Misalkan kita di depan rumah kita misalkan ada kucing yang sedang lapar.
kasihlah dia makanan. Atau ada tumbuhan yang sudah mulai kering, nah kasih air supaya segar kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh menyayangi makhluk Allah, ciptaan Allah. Ustazah lanjutkan pelajaran keempat. Cara menyayangi makhluk Allah. Anak-anakku yang baik, yang solih dan solihah, kalian tentu menyayangi orang tua, ya kan? Pasti kalian sayang kepada abi umi, kalian pasti sayang kepada ayah ibu. Nah, menghormati, menurut, patuh, dan berbuat sopan kepada mereka. Kita kan sudah belajar adab ya anak-anakku semuanya. Kita diajari bagaimana adab kepada orang tua. Kita harus menghormati, menurut atau patuh apa yang beliau suruh atau beliau nasihatkan, juga berbuat sopan, berkata pun juga ada tata caranya. Insya Allah kita sudah diajarkan seperti itu. Kalian juga menyayangi adik, memperhatikan dan membantu adik, dan menyayangi kakak, berbuat sopan dan membantunya. Nah, misalnya kita kalau punya adik, misalkan Umi lagi masak di dapur, kemudian adiknya minta susu, nah kita bantu membuatkan susu. Atau misalkan dedek bayinya pipis, nah kita ganti celananya, nah itu sangat membantu ya. Itu juga sebagai salah satu bentuk rasa kasih sayang kita kepada ayah ibu, pada Umi dan juga adik, karena kita membantu Umi dengan mengganti celana adik bayi. Allah juga Maha Penyayang. Allah memberi petunjuk agar menjadi anak solih. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Masya Allah, kita semuanya sedang belajar Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan ya kepada kalian untuk menghafal Al-Quran dan mempelajarinya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Ustazah lanjutkan. Allah mengutus seorang teladan. Seorang teladan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak contoh bagaimana kita bersikap kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, atau kepada sesama makhluk Allah, agar kita menjadi anak solih dan solihah. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan menjadi anak solih dan solihah. Makanya kita tidak boleh bosan menuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i ya. Semakin kita menuntut ilmu, kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Juga menyayangi diri sendiri, berbuat baik dan tidak berbuat salah. Nah, ketika Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rezeki kepada kita, kita ucapkan Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Jadi anak-anakku, anak solih dan solihah, jangan lupa ketika kita diberi nikmat kepada Allah untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kita pun juga harus menyayangi diri sendiri. Bagaimana ya Ustazah caranya? Yaitu misalnya kita sayang dengan tubuh kita. Kita 2 kali sehari mandi. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Jangan melalaikan dirinya sendiri, dilalaikan. Kemudian berbuat baik dan tidak berbuat salah. Nah, semakin hari kalian semakin banyak belajar, tentunya kalian semakin tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang salah. Kalau baik, kita lanjutkan perbuatan itu, kita kerjakan. Kalau tahu itu salah, tidak boleh dilakukan. Misalnya, mengajak teman itu menyakitkan, tidak boleh. Nah, jangan diulang kembali untuk mengajak teman. Membantu teman itu suatu hal yang baik. Nah, kita kalau melihat teman yang misalkan
ada yang terkena musibah teman kita, nah kita bantu. Kalian juga menyayangi teman-teman, menolong dan menghargainya. Apakah kalian juga menyayangi binatang? Jika kalian memberinya makan, minum, dan tidak menyakitinya, itu tandanya kalian menyayanginya. Nah, seperti Ustazah contohkan tadi, misalkan di depan rumah ada kucing lagi lapar, kita kasih makan. Atau dia lagi kehausan, diambilkan air minum. Atau melihat tanaman di depan rumah kita yang sedang kering, nah kita kasih air supaya segar kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh menyayangi makhluk Allah. Demikian juga dengan tanaman, tentu kalian merawat, menyiram, memupuk, menjaga, dan tidak merusaknya. Kalian juga suka mainan, merawat mainan dan menyimpannya dengan rapi dan teratur. Nah, sebagai rasa syukur kita diberikan mainan sama Abi Umi misalnya, kita rawat mainannya. Kalau sudah selesai, ditaruh di tempatnya supaya tidak dibiarkan berantakan, berserakan, akhirnya terinjak terus rusak. Tidak ya, selesai bermain, mainannya dimasukkan kembali ke tempatnya. Kalian juga merawat buku-buku dan alat-alat sekolah dan menyimpannya dengan baik. Nah, kalian di rumah tentunya merawat alat tulis kalian. Kalau sudah selesai dibereskan, tidak dibiarkan berantakan, terus nanti dimainkan oleh adiknya, misalnya penghapusnya akhirnya hilang atau terselip di mana, susah mencarinya. Seperti itu ya anakku ya. Baik, semoga kalian memahami pelajaran hari ini. Insya Allah nanti tugasnya akan Ustazah sampaikan di grup saja. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.